Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggantungkan diri hanya pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, betapapun kita hidup di dunia ini, senantiasa berusaha melakukan amal kebaikan, amal yang senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kita sangat tidak dibenarkan lebih-lebih menggantungkan diri kita terhadap amal ibadah yang sudah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita yang tertulis dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasanya beliau bersabda, Inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un wa yasbiqu alaihil kitab layak malu bi amali ahlin nar. Sesungguhnya salah satu di antara kalian terdapat orang-orang baik yang senantiasa melakukan amal-amal perbuatan kebaikan, amal-amal ahlil jannah. Akan tetapi dalam garis terakhir kehidupan dia, takdir sudah mendahului dia, sehingga dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menjadi penduduk neraka karena melakukan keburukan di akhir kehidupan. Kemudian Rasulullah juga menegaskan, Inna ahadakum layak malu bi amali ahlin nar. Sesungguhnya salah satu di antara kalian terdapat orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan ahli neraka. Hatta yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un, sehingga antara jaraknya dia dengan neraka tinggal sejengkal saja. Wa yasbiqu alaihil kitab, kemudian takdir Allah mendahului menyelamatkan dia. Layak malu bi amali ahlil jannah wa yadkhuluha, kemudian dia melakukan perbuatan yang baik sehingga dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali berkaitan dengan hadis beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, lembaran-lembaran kehidupan yang sudah kita terima dan pernah kita dengar. Ubaidillah bin Jahsy, siapa yang tak kenal Ubaidillah bin Jahsy? Bal'am bin Ba'urah, orang-orang yang dulu dikisahkan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal'am bin Ba'urah hidup zaman Nabi Musa. Dikatakan dia adalah salah satu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apapun kepada Allah, sekali dia menengadahkan tangannya ke atas langit, apapun yang dia minta dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa ujung-ujungnya? Di akhir kehidupannya dia mati dalam keadaan kafir. Karena apa? Dia mau dibujuk untuk memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Ubaidillah bin Jahsy, seorang sahabat Rasul, ikut hijrah ke Habasyah menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sampai di Habasyah dia tergiur lagi oleh agama masa lalunya, yaitu Nasrani, sehingga dia kembali untuk mabuk-mabukan, sehingga sampai akhir hidupnya dia tidak memegang iman sedikit pun di dadanya. Utsairim bin Abdul Ashhal ini malah kebalikan. Utsairim bin Abdul Ashhal itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dipastikan dia menjadi penghuni surga. Akan tetapi dia tidak pernah sekalipun meletakkan keningnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk Islam pada pagi hari. Kemudian dia tanya setelah baca syahadat, apa yang harus aku lakukan? Apakah sholat? Belum waktunya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Setelah membaca syahadat, setelah aku menyatakan diri masuk Islam, kemudian para sahabat mengajaknya untuk berjihad fisabilillah, bertempur di medan perang. Akhirnya dia terbunuh. Sahabat ramai mendebatkan masalah Utsairim bin Abdul Ashhal ini, yang seorang sahabat yang baru saja masuk Islam, akan tetapi belum pernah meletakkan keningnya sekalipun untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya oleh Abu Hurairah yang mensaksikan bahwasanya Utsairim bin Abdul Ashhal ini adalah seorang ahli surga. Dalam Sahih Bukhari itu juga disebutkan satu kisah yang kiranya ini sangat menarik juga.
terdapat seorang sahabat yang memiliki semangat tinggi, memiliki semangat beragama yang sangat luar biasa, semangat dalam membela Rasulullah, semangat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun suatu saat Rasulullah menyinggung seorang sahabat ini dan mengatakan, yang membuat kaget para sahabat lain, Rasulullah mengatakan bahwa sahabat ini yang semangat sekali dalam membela agama Allah, dia adalah salah satu penduduk neraka. Lantas ada seorang sahabat yang sangat begitu penasarannya, kenapa tiba-tiba Rasulullah menyatakan bahwa orang ini adalah salah satu penduduk neraka. Akhirnya dia membuntuti kemanapun sahabat ini pergi. Lalu suatu ketika dalam satu pertempuran, sahabat ini terkena panah tubuhnya. Karena dia tidak kuat menahan sakit, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Akhirnya sahabat yang penasaran tadi baru memahami bagaimana sabda Rasulullah SAW untuk itu. Lembaran-lembaran kehidupan itu tadi sekiranya memberikan kita pengajaran dari apa yang telah disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW. Kita sebagai hamba Allah, kita tidak bisa menggantungkan diri kita itu pada amal-amal kebaikan kita saja. Akan tetapi kita harus senantiasa menggantungkan diri hidup hanya pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW Nabi yang membawa risalah, tugas, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau juga senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Beliau mengimami para sahabat membaca ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini menunjukkan bahwasanya maknanya kita harus senantiasa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan, keistiqomahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya beliau menjelaskan bahwasanya al-mujahadatu miftahul hidayah la miftaha laha siwa. Bahwasanya mujahadah itu adalah kunci dari seseorang bisa mendapatkan hidayah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu adalah man'un nafsi anil ma'lufah, berusaha sekuat tenaga mencegah diri untuk melakukan hal-hal yang di situ menjerumuskan kita untuk menuruti hawa nafsu. Untuk itu, marilah saudara-saudaraku sekalian, pada Ramadan kali ini kita gunakan momentum yang sangat mulia ini untuk senantiasa meningkatkan mujahadah kita, upaya-upaya kita untuk senantiasa taqarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita ditakdirkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati tetap dalam memegang iman dan takwa kepada Allah, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.